wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, berjumpa lagi dalam program Ramadan Asik, suatu program yang akan memberikan informasi untuk menambah wawasan kita seputar dunia Islam. Bagaimana sahabat Al-Wafa, puasanya berjalan dengan lancar dan pastikan tetap produktif. Seperti biasa, sahabat Al-Wafa, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, kita awali dengan tadarus Quran. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini, tadarus Qurannya akan dipandu oleh guru kita, Ustadz Cahyana. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarai wad dharai wal والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Wafa, dari 12 bulan yang ada, Allah menjadikan bulan Ramadan ini menjadi salah satu bulan yang spesial. Mengapa spesial? Karena pada bulan ini, semua amalan ibadah yang kita lakukan, pahalanya dilipat gandakan. Namun apa saja amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan ini? Untuk menjawab hal tersebut, kali ini kita sudah memiliki kajian berkaitan dengan amalan-amalan yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan, di mana kajian ini akan diisi oleh guru kita, Ustadz Haji Ali Judin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah wallahu a'lam bil murad. Anak-anakku sekalian, alhamdulillah kita masih ada di suasana Ramadan yang tentunya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan saum yang sudah kita laksanakan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sisanya yang tentunya kita akan melaksanakan, mudah-mudahan senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekuatan lahir ataupun batin kita untuk melaksanakannya. Anak-anakku sekalian, di dalam mengisi amaliyah bulan Ramadan ini, tentunya selain kita untuk berusaha memaksimalkan dan mengoptimalkan saum kita, supaya saum kita benar-benar menjadikan saum yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya banyak waktu yang kita lalui, dan waktu itu tentunya harus kita benar-benar dimanfaatkan untuk diisi dengan ibadah-ibadah yang tentunya ibadah itu menjadikan kesempurnaan di dalam saum kita. Adapun ibadah-ibadah yang mestinya kita lakukan dan harus kita perbanyak, diantaranya satu, kita
memperbanyak bacaan Al-Quran atau bertadarus, terutama di dalam bulan suci Ramadan ini. Al-Quran adalah wahyu Allah, Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya dengan membacanya pun itu sudah menjadi nilai ibadah buat kita. Tidak memahami atau belum memahami daripada isi Al-Quran itu termasuk juga ibadah buat kita semua. Maka dari itu, di dalam kesempatan puasa kali ini tentunya amal yang harus kita lakukan, perbanyak tadarus kita, perbanyak bacaan Al-Quran kita. Yang tentunya yang sudah lancar alhamdulillah, yang belum pun harus diperbanyak. Mudah-mudahan dengan barokah Ramadan ini bacaan Al-Quran kita semakin baik, dan tentunya juga bisa lebih jauhnya memahami dari ayat-ayat Al-Quran yang kita bacakan tadi. Al-Quran adalah wahyu atau mukjizat yang paling agung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tentunya Al-Quran itu beda dengan kitab-kitab yang lain yang diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya. Kalau kitab yang lain itu adalah sekaligus diwahyukan kepada Nabi dan Rasulnya, tapi Al-Quran itu tidak sekaligus, membutuhkan proses dan waktu yang lama, waktu yang begitu panjang, sehingga mencapai hampir kurang lebih 23 tahun lebih atau 23 tahun untuk Allah mewahyukannya Al-Quran kepada baginda kita. Karena apa? Karena Al-Quran tidak sembarang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad, tapi Al-Quran itu ketika diwahyukan kepada Nabi itu adalah disesuaikan dengan kejadian atau situasi yang dialami oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Yang kedua, amalan yang harus kita lakukan itu adalah tentunya memperbanyak zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya dengan zikir lisan kita itu bisa terjaga dari hal-hal yang jelek. Karena yang namanya lisan itu kadang-kadang tidak bisa kita kendalikan. Perasaan kita benar yang kita ucapkan, padahal kata-kata itu termasuk adalah kata-kata yang jelek dan dipandang tidak boleh oleh agama. Makanya di dalam kesempatan Ramadan kali ini, isi waktu kita itu dengan memperbanyak zikir, menjaga lisan supaya lisan kita senantiasa terjaga dari hal-hal yang jelek. Yang ketiga diantaranya yaitu wa mut'imil ji'an. Kita perbanyak sedekah, perhatikan fakir miskin di sebelah kita atau yang ada di lingkungan kita. Tentunya kalau kita makan dengan enaknya, tapi belum tentu tetangga kita yang ada di sebelah kita makan dengan begitu enaknya. Maka perhatikanlah orang-orang di sekitar kita. Bersedekahlah dengan apa yang kita mampu. Itu adalah sebagian dari amal yang harus kita lakukan supaya betul-betul menjadi puasa yang berkualitas, puasa yang tentunya mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melaksanakan hal yang tadi, membaca Al-Quran, senantiasa berzikir dan menjaga lisan kita, dan juga selalu memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Mungkin di sekitar kita ada yang kelaparan, selalu kita perhatikan dan tentunya menjaga puasa di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan dengan melakukan hal tersebut, kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafarin. Surga merindukan kepada 4 golongan. Yang kesatu yaitu adalah talil Quran, orang yang senantiasa membaca Al-Quran. Yang kedua, wahafidil lisan, orang yang selalu menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, ketiga yaitu orang yang senantiasa memberikan makan kepada orang yang membutuhkan atau yang sedang kelaparan.
Dan keempat yaitu washaimi fi syahri Ramadan, orang yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bermanfaat khusus bagi diri pribadi dan umumnya untuk kita semua, dan senantiasa Allah memberikan hidayah dan tentunya barokah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat Al-Wafa, dalam segmen Ensiklopedia Islam kali ini kita akan membahas manfaat dari sholat tahajud. Langsung saja, cek this out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Wafedia. Wafedia Ensiklopedia Islam Al-Wafa TV hadir ke hadapan Anda untuk berbagi informasi dan menguak kisah seputar Islami. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas di bulan Ramadan. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sholat tahajud atau sering disebut sholat malam merupakan sholat yang utama setelah sholat fardu. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, sholat yang paling utama setelah sholat wajib adalah sholat di tengah malam. Hadis riwayat Muslim. Seorang hamba yang memahami keutamaan sholat tahajud tidak akan pernah menyia-nyiakan kesempatan untuk bermunajat dan berduaan dengan Allah di keheningan malam. Pada episode kali ini, Wafedia akan membahas keutamaan-keutamaan sholat tahajud bagi kesehatan tubuh dan jiwa manusia. Pemirsa Wafedia, terdapat waktu-waktu yang utama untuk melakukan sholat tahajud, yaitu di sepertiga malam pertama setelah waktu Isya hingga sekitar pukul 10 malam. Kemudian, sepertiga malam kedua, sekitar pukul 10 malam sampai pukul 1 dini hari. Dan yang terakhir, sepertiga malam terakhir sekitar pukul 1 dini hari hingga sebelum sholat subuh. Sholat tahajud dan bangun di pagi hari memiliki keutamaan yang sangat istimewa. Beberapa manfaatnya yaitu: pertama, meningkatkan daya tahan tubuh. Rutin melakukan sholat tahajud juga dapat menguatkan daya ingat. Inilah waktu yang sangat cocok untuk aktivitas menghafal atau mempelajari sesuatu. Sholat tahajud juga dapat menguatkan input positif. Pada saat ini, gelombang otak berada pada frekuensi alfa atau beta. Kondisi ini sangat bagus untuk mempelajari ilmu dan menanamkan input ke dalam diri. Waktu ini juga sangat baik digunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit. Sholat tahajud juga dapat menenangkan jiwa. Pada masa ini, otak memproduksi hormon bahagia dalam jumlah yang besar, sehingga bermanfaat untuk menenangkan jiwa dan pikiran. Sholat tahajud terbukti mampu menurunkan kadar kortisol. Kortisol merupakan salah satu hormon pemicu stres. Apabila seseorang bangun malam untuk sholat tahajud dengan niat yang ikhlas, maka akan terbentuk energi positif yang dahsyat dari komunikasi kita kepada Allah. Hal ini akan menurunkan hormon kortisola sehingga mampu mengurangi derajat stres yang dialami seseorang. Secara medis, begitu ya. Sholat tahajud juga dianjurkan bagi penderita darah tinggi dan stroke. Sholat tahajud juga menyehatkan hati dan kulit, sehingga wajah tampak bercahaya lahir dan batin. Menurunkan kadar gula dalam darah, sehingga tahajud baik bagi penderita diabetes. Sholat tahajud juga mampu mengatasi masalah kejiwaan lainnya, seperti depresi, euforia, emosi, labil, dan mudah tersinggung. Pemirsa Wafedia, bagaimana setelah menyimak informasi tersebut? Ternyata sholat tahajud itu banyak memberikan manfaat bagi manusia. Bukan hanya doa yang mudah terkabul, namun juga memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan tubuh dan ketenangan jiwa. Tunggu apa lagi? Yuk kita perbanyak ibadah pada bulan yang penuh berkah ini. Tidak ada perintah Allah yang luput dari hikmah. Semuanya terencana dan memberikan banyak manfaat bagi manusia.
Semoga informasi yang kami berikan pada episode kali ini dapat memotivasi pemirsa di rumah agar rajin beribadah dan senantiasa melakukan kegiatan bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa kita doakan semoga saudara-saudara kita yang tengah sakit bisa segera sembuh dan negara kita bisa segera bebas dari wabah COVID-19. Amin ya Allah ya Robbal Alamin. Nah, pemirsa Wapedia, sekian pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan menjadi motivasi aktivitas Anda hari ini. Oke sahabat Al-Wafa, di segmen Netizen Story kali ini kita sudah mendapatkan kiriman video yang cukup menarik dari salah satu siswa SMK Al-Wafa jurusan Multimedia. Kita lihat sama-sama videonya, check it out. Perpanjangan status darurat bencana akibat virus corona hingga 29 Mei 2020. Dengan Pandemi COVID-19 terkadang membuatku merasa asing. Dulu, aku masih bisa bermain bersama, belajar bersama, dan tertawa bersama. Tetapi setelah adanya wabah ini, semua berbeda. Diam di rumah, menjaga kebersihan dan kesehatan, itulah yang dianjurkan pemerintah. Saat ini, bersatu tidak cukup lagi dengan berjabat tangan, tetapi niat dan tekad untuk bekerja sama, Indonesia bisa bangkit dan terbebas dari COVID-19. Dengan menjaga kesehatan dan mengikuti arahan pemerintah, dan yang paling penting, berjuang dengan apa yang kita bisa. Ini karyaku, mana karyamu? Ya, luar biasa ya videonya. Ini kiriman dari salah satu siswa SMK Al-Wafa. Dan pada kesempatan kali ini kita sudah terhubung dengan director sekaligus kreator dari video tersebut. Di sini ada Danis dan Syah. Iya. Assalamualaikum Danis. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, sehat. Ya, Danis, tadi kita udah lihat video hasil karya Danis nih. Ini videonya cukup menarik juga nih. Alasan Danis bikin video itu apa sih gitu? Apa ada pesan-pesan apa yang ingin Danis sampaikan dari video tersebut? Karena kan selama kita stay at home ini kan, jadi kita selama di rumah itu kesannya lebih sedikit kegiatan. Jadi saya membuat video ini agar saya tetap bisa produktif di rumah meskipun stay at home, tapi saya masih tetap bisa produktif di rumah gitu. Danis bisa tetap berkarya. Mau minta tips dan triknya dong, gimana caranya biar meskipun stay at home tapi bisa tetap produktif seperti Danis? Kalau tipsnya sih, kita bagaimana caranya kita untuk membuat jadwal untuk memanage waktu kita selama di rumah agar tidak terbuang sia-sia gitu, tidak hanya diam saja di rumah, tapi kita selama di rumah ini banyak yang bisa kita lakukan, seperti contoh kecilnya seperti membantu orang tua membersihkan rumah misalkan, dan masih banyak lagi seperti syuting atau membuat karya yang seperti tadi misalnya. Jadi lebih ke bagaimana kita cara mengatur waktu selama di rumah agar tidak menyia-nyiakan waktu. Terima kasih banyak Danis sudah bergabung dalam program kita kali ini. Terus berkarya untuk Danis dan sukses terus. Ya, sahabat Al-Wafa, mudah-mudahan tadi yang sudah disampaikan oleh sahabat kita Danis dan Syah dari kelas 10 Multimedia bisa menginspirasi kita semua untuk tetap produktif dalam masa stay at home-nya. Oke, tayangan tadi merupakan penghujung dari segmen kita kali ini. Terus tonton Ramadan Asyik di
channel YouTube Al-Wafa TV. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Al-Wafa TV. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat Al-Wafa yang ingin video atau fotonya ditampilkan dalam program Ramadan Asik, jangan lupa untuk upload video atau foto kalian di Instagram dengan tema aktif dan produktif di rumah dengan hashtag Ramadan Asik Al-Wafa, juga hashtag Ramadan Produktif Al-Wafa atau hashtag Al-Wafa Fun.